Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu lagi di podcast Bang Dedi, karena ngobrol jauh lebih asik. Nah, alhamdulillah pada kali ini saya ada tamu nih, Bang Amar nih. Bang Amar, tolong kenalin diri dulu sama ini deh, akunnya apaan? Zaman sekarang ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dedi. Ya, Ane Amar, nama akun biasa sih aktif di Instagram @risalah_amar. Di sana biasalah ngunggah-ngunggah jalan-jalan sama nasihat-nasihat yang sedikit asik. Mantap. Nah, jadi kita bicara soal jalan-jalan, kita mau ngobrol soal jalan-jalan nih. Emang Bang Amar nih jalan-jalannya tuh biasanya ngapain? Ya, jalan-jalannya sih biasanya riding-riding aja ya, nyari curug. Bukan curug yang rame gitu, tapi beneran curug yang sepi, yang warga sekitar nggak tahu, kita cari di situ. Wah, udah dapat berapa nih curug? Banyak, belasan. Wah, Banyak. Itu baru di sekitar mana aja? Baru di Jabodetabek, tapi Tangerang nggak ada sih. Tangerang. Iya, Bogor aja sih, Bogor, Bekasi. Terus kemarin juga habis nyari 2018 tuh ke Banten kita. Oh iya, Banten mungkin ya. Itu curug ada namanya? Ada. Ya. Jadi masyarakat sebenarnya memang ke situ ya. Iya. Cuma emang orang luar belum pernah ke sana mungkin gitu. Orang luar belum tahu, atau orang luar ke sana taunya itu tempat nembak burung. Oh, bukan curug. Bukan tempat nembak burung ya. Terus biasanya jalan-jalan sama siapa, Bang Amar? Banyak sama teman-teman, cuman paling banyak sih rombongan kita 5 orang. Ada komunitasnya? Nggak ada, sendirian ada, aja. emang, Kalau pakai komunitas ribet. Nah, kenapa seneng jalan-jalan nyarinya tempat-tempat kayak gitu, Amar? Pertama, emang sifat aneh juga sih ya, nggak suka keramaian yang terlalu apa gitu ya, nggak suka jalan-jalan ke kota gitu, sukanya jalan-jalan ke daerah pelosok, nyari alam. Terus yang kedua, di sana kita juga sambil ngerekam-rekam ya nasihat-nasihat kecil lah gitu ya. Nah, sambil kadang-kadang ngecamp gitu. Terus gimana sekarang kondisi alam kita nih ya, curug-curug kita di daerah Jawa Barat, Banten mungkin ya, yang Amar sama teman-teman temuin tuh, kondisinya bagus atau mungkin sudah tercemar atau apa yang ditemuin di situ? Nah, ini nih Bang Dedi ya yang mau aneh mau aneh speak up ke publik itu. Kita selama ini selalu menyangka pencemaran itu di Jakarta. Oh. Tapi ketika aneh susurin misalnya ya, hulu Sungai Ciliwung itu udah abu-abu airnya. Waduh. Di Bogor. Bukan di Depok ya, tapi udah di Bogornya aja udah abu-abu. Betul. Sampah itu sudah di mana-mana. Padahal kalau kita lihat di pintu-pintu air Jakarta kan ada saringan. Iya. Ya kan, itu ada kasur, ada apa. Ternyata emang dari Bogor itu kasur. Oh gitu ya. Itu. Kita baru kemarin ngomongin padusan ya. Padusan itu tradisi orang Betawi dulu tahun 70-an tuh masih tuh mereka cuci rambut, mandi di Sungai Ciliwung. Sekarang kan nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Karena memang kotornya udah dari sana ya. Itu dia, kotor dari sana. Terus jenis kotorannya itu memang bukan ini ya, bukan perusahaan. Karena Anda lihat di sana juga pabrik itu menjauh dari sungai, nggak dekat sungai. Ada sih 1-2, tapi kebanyakan itu rumah tangga. Betul. Mereka di pinggir sungai tidak membangun septic tank. Nah, itu mereka langsung kamar mandinya tuh langsung ke sungai. Nah, terus mereka membuang sampah memang tidak di sungai, tapi di pinggir sungai, di daerah alirannya. Sekarang kan gini nih, ini taruhlah hulunya itu kan di gunung ya. Mulai tercemarnya itu dengan baik rumah tangga, kemudian mempering home industry dan sebagainya, itu di mana? DKI Jakarta kan punya aset. Ya, di puncak itu namanya Grand Cempaka. Nah, dari mulai Grand Cempaka itu airnya masih bening tapi sudah kotor. Oh, nah, kayaknya mulai dari titik itu tuh, gitu. Iya. Terus kalau ke hulunya lagi ke atas sana itu ada sungai-sungai kecil, mulai dari tempat yang curug-curugnya itu airnya masih putih, masih bersih. Tapi di sana sudah mulai ada sampah-sampah tuh, kulit kacang, air mineral dan lain sebagainya. Itu sih yang aneh soroti ya selama ini. Dan mungkin juga Anda melihat ada beberapa villa yang terlalu dekat dengan dengan sumber air itu, sehingga kayaknya airnya juga udah ini ya, jadinya terlihat bening, tapi ketika itu mancur di bawah curug itu buihnya
nggak normal. Wah, itu memang bahaya. Harusnya memang ada aturan ya terkait dengan hal itu. Kalau di kota-kota besar itu sebenarnya aturannya adalah ketika air keluar ke saluran air ya, baik itu kali atau sungai, itu sudah merupakan air yang tidak terpolusikan gitu. Nah, itu dia. Istilahnya itu ada instansi pengolahan air limbah untuk perusahaan, industri, kantor dan sebagainya. Termasuk untuk rumah tangga sebenarnya harusnya juga itu diatur sih ya, nantinya. Nah, jadi harapannya gimana itu dengan artinya Mas, curug-curug itu kita itu kan sebenarnya dari awalnya bersih ya, sebagai sumber air yang baik, bahkan bisa diminum langsung gitu ya. Sejauh mana kalau itu curug-curug lain itu tingkat penjagaan masyarakat, lingkungan, dan juga pemerintah daerah setempat ya untuk sumber mata air tersebut? Pertama sih kayaknya gini ya, saya lihat ya. Pemerintah udah bagus. Dari pemerintah pusat itu ada badan khusus yang tugasnya memang menjaga Ciliwung. Dan masing-masing pemerintah daerah, Jakarta maupun Jawa Barat juga sudah punya dinas sumber daya air gitu-gitu ya, dan lingkungan hidup yang memang menjaga itu. Tapi edukasi ke masyarakat ini yang benar-benar masih kurang banget. Sebenarnya itu sih yang jadi problem ya. Kalau di pihak masyarakat setempat misalnya dalam memperlakukan sumber mata air, kita bicara lebih ke hulu lagi nih ya. Itu bagaimana mereka, apa yang mungkin harus kita edukasi lagi supaya ini bisa diperbaiki gitu? Saya lihat sampah sih masalah utamanya. Sampah ya. Sampah. Saya lihat ada satu yang bagus di Kota Depok. Di Kota Depok itu semua keluarga satu rumah itu wajib kita setoran 30.000 tiap bulan untuk kemudian sampahnya diambil oleh pemerintah. Nah, di Bogor kayaknya itu belum. Mungkin di kotanya sudah, tapi di daerah aliran sungainya itu belum seperti itu karena masyarakat pikirannya tanah saya masih luas, itu yang pertama. Ya kan, ngapain saya mendingan bakar sampah gitu kan. Yang kedua, mereka ngelihatnya sungai adalah tempat sampah yang paling efektif gitu. Udah bahaya sekali itu ya. Nah, itu udah repot. Kita bilang misalnya mungkin ada teman-teman saya di sana, entah itu KKN atau lembaga kemanusiaan, lembaga sosial yang pernah ke sana menawarkan pengolahan sampah. Ya, mereka maunya udah aja taruh aja depan rumahnya, ditimbun atau bakar. Untuk bikin maggot atau misalnya untuk bikin sistem pengelolaan sampah yang diambil secara rutin, mereka masih antipati tidak, tapi malas. Gitu. Iya. Ini kan sebenarnya masih ada kaitannya dengan Jakarta karena sumber air yang mengalir ke Jakarta itu kan memang dari Ciliwung, Cisadane yang dua besarnya itu. Walaupun ini tanggung jawabnya ada di Balai Besar wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, tapi kan yang merasakan airnya kan orang Jakarta. Nah, ini kalau menurut teman-teman ya, Amar dan teman-teman ini, kira-kira apa yang bisa dilakukan pemerintah Provinsi DKI untuk bisa membantu nih supaya air ke Jakarta ini nggak kotor-kotor amat lah? Ini juga sebenarnya dilema ya, Bang. Saya nonton debat calon gubernur setiap dari zamannya Fauzi Bowo gitu ya, zamannya Pak Anies kemarin, Pak Jokowi juga. Sebenarnya Gubernur DKI Jakarta juga dalam tanda kutip ya powerless. Oh gitu ya. Ya sekarang kita balikin aja, lo orang hulunya ada di Bogor, di Jawa Barat, masa Gubernur Jakarta yang ngurusin? Satu. Terus yang kedua, kan udah masuk Jakarta itu setiap berapa kilo sekali ada saringan. Iya. Dan kelihatan kok di saringan-saringan itu nggak kotor-kotor banget. Yang kotor itu di saringan-saringan pertama. Dan kita yang sering susur sungai, nyari-nyari curug, tahu pasti bahwa penyebab kotornya itu bukan di Jakarta, tapi di Bogor. Cuman ini kalau begini terus pasti nggak selesai karena berantem nanti pasti yang ada. Oke, daripada berantem kita cari topik yang lain. Nah, kalau itu nyari-cari curug itu apa? Bang, healing atau? Iya, healing juga kali ya. Healing ya. Iya, healing, asik. Terus kita di sana merenung lah. Ada satu ayat yang saya senang banget dalam surat An-Nazi'at gitu kan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Ya, Allah mengeluarkan mata air dari bumi, dan dengan mata air itu kan ditumbuhkan tanaman-tanaman ya, tanaman-tanaman. Lalu itu semua mata'an lakum wa li'an'amikum, untuk kenikmatanmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Nah, itu.
Nginep kalau di sana apa bermalam gitu? Kadang. Kadang ya. Kadang. Apa wujud yang Amar teman-teman lakukan tuh sebagai apa ya? Pelaksanaan ya istilahnya, implementasi dari ayat-ayat Allah tersebut ya di lapangan. Kalau kita sebagai turis ya tentu kita menjaga kebersihan, itu yang pertama. Kadang sih begini, ada pernah tuh saya diminta ngisi majelis taklim di Curug Cikuluwung. Di mana tuh? Itu Curug Cikuluwung tuh ada masih di aliran Sungai Ciliwung kalau nggak salah. Itu di Bogor gitu ya. Tapi itu pengajian masyarakat, artinya bukan saya bawa orang dari Jakarta ke sana, tapi masyarakat sana ngundang saya untuk ada pengajian di sana. Saya bilang begini, ini sumber mata air harus dijaga. Saya ambil studi kasus. Di curug-curug lain yang Curug Cikuluwung tuh indah banget, jadi ada tebing batu gede, terus ada kolam kecil dari batu itu, tapi dalam banget sekitar 3 meteran gitu ya. Dan udah ada orang meninggal di sana, yang meninggal tenggelam. Saya bilang sama masyarakat, ini kalau tidak dikelola dengan baik, nanti akan datang orang yang punya modal, lalu kemudian dia beli tanah, yang tanah itu akan jadi satu-satunya akses masuk ke dalam curug ini. Ya. Dan ini masih terjadi sampai hari ini di curug-curug yang lain gitu ya. Saya bilang kepada masyarakat setempat, mulai dari sekarang, Karang Tarunanya harus kompak, RT RW-nya harus kompak, dan ngomong sama Pak Lurah, tolong Pak Lurahnya itu perhatikan ke masyarakat setempat gitu ya, biar apa? Biar ini nanti nggak dikapitalisasi oleh satu orang atau satu yayasan saja, dan ujung-ujungnya masyarakat di sana bahkan jaga parkir aja juga nggak gitu loh. Nah ini yang jadi persoalan gitu ya. Atau dikuasai sama perusahaan air mineral gitu. Perusahaan air mineral misalnya. Ini juga pernah saya temuin ya di Sukabumi. Ada satu curug yang itu memang nggak banyak orang tahu ya, karena memang nggak terlalu besar juga. Semakin lama ketika perusahaan air mineral itu ngambil air dari dalam tanah, ternyata curug itu lama-kelamaan mengering. Dan di daerah Sukabumi dan Bogor dan Cianjur itu masih banyak nih, Bang Deddy, mungkin nanti kapan-kapan kita main gitu ya. Boleh. Nah, orang di sana itu nggak pakai sumur. Jadi pipa itu langsung dari sungai, udah pipa bulat begitu aja, lalu nanti ada bak penampung kotak dan nggak ada tutupnya gitu ya kadang-kadang. Udah langsung dialirkan ke desa itu. Dan itu yang buat apa, mandi, cuci dan sebagainya. Iya. Mandi, cuci, bahkan kadang-kadang mereka mandi di sungainya aja langsung. Gitu. Dan negatifnya adalah karena mereka tuh mandi dan cuci langsung sampoan, langsung sabunan di sungai itu sebenarnya. Iya. Itu yang berbahaya justru ya, itu deterjen seperti itu. Iya. Dan apa ya, kalau misalnya ya menemui curug-curug yang indah gitu, masih asri, alami gitu, itu ngapain Mar? Maksudnya dipublikasikan ke luar gitu, atau nyuruh orang datang ke sini, masih bagus nih gitu. Awalnya saya begitu tuh, publikasiin, sini datang, tapi lama-kelamaan kotor gitu loh. Makanya orang banyak datang ke situ. Iya, banyak datang kotor, udah gitu maksiat lagi kan, bawa pacarnya berdua-dua, pacaran gitu kan. Nah itu nggak deh gitu. Akhirnya saya let post modelnya, jadi udah lama gitu ya, saya bikin videonya atau saya fotonya aja, saya unggah ke Instagram, udah. Orang kalau nanya di mana, kalau saya percaya sama orangnya, saya kasih tahu. Tapi kalau saya nggak percaya sama orangnya, udah cari sendiri. Kotor gitu ya. Karena memang begini kan, memang apa ya, kita juga eksploitasi atas daerah-daerah yang indah itu juga kadang-kadang juga kebablasan ya dari pemerintah setempat, atau mungkin dari warga, mohon maaf ya, warga yang melihat itu jadi komoditas. Nah, ini misalnya jadi sepanjang jalan, jadi banyak yang minta apa itu istilahnya? Pungli. Uang jago. Itu suka ditemuin nih di lapangan. Parah banget dah itu. Itu ya? Itu aneh, pernah ke satu curug, itu 5 kali pintu itu bayarnya. Dan kita udah sampai curugnya, jadi di posternya sama di reviewnya itu katanya curugnya bertingkat-tingkat. Kita naik ke tingkat selanjutnya bayar juga ternyata, padahal masih satu aliran. Itu parah banget. Jadi memang masih ini juga ya, dilematis antara penataan yang dilakukan oleh pemerintah secara resmi dengan pembiaran untuk supaya tempat itu jadi alami ya. Tapi yang terjadi justru ya itu, jadi ada jeger-jeger di lapangan. Itu dia. Dan kalau saya ngobrol sama mereka, sebenarnya mereka juga tahu mereka nggak mau gitu loh. Tapi itu lebih ke reaksi karena memang pengelola curugnya itu swasta biasanya. Gitu. Nah, ketika pengelola curugnya itu swasta, mereka bawa orang, ya ini saya pernah nemu kasus begini. Ini di satu curug, itu saya baru parkir motor.
itu yang ngelola curugnya itu langsung lari nyamperin saya bayar 10.000 dan itu berantem sama yang markirin saya. Ternyata pengelola parkir dengan yang punya lahan parkir itu beda. Oh, gitu. Wah itu Ya. serem banget, mana saya bawa istri saya lagi kan, itu berantem langsung, oh jangan kayak pengecut gitu dong, motor udah ditaruh di sini, masa lo yang ngambil duitnya? Waduh. Dan ketika saya setelah pulang dari situ, pulang dari curugnya, nanya lagi sama orang-orang di situ, ternyata pengelola curugnya itu orang Bekasi, warga sekitar itu nggak dikasih tempat. Parkir di depan rumah warga setempat aja, bayarnya tuh harus ke orang yang ngelola itu. Itu yang bikin masyarakat marah. Waduh, serem ya. Kita kembali lagi ke Curug. Kalau memang ya, ya akhirnya kita juga sadar ya, ternyata memang kaya sekali nih alam kita nih. Yang arahnya ke Jakarta ini pasti punya kekayaan yang luar biasa. Kalau ya, kira-kira yang ideal ya penataan lingkungan seperti ini, para curug-curug ini, apa mungkin balong-balong dan sebagainya itu. Antara serbuan investasi orang kota dengan pengelolaan masyarakat asli, kemudian juga apa intervensi yang memang juga perlu juga kadang-kadang dari pemerintah, itu kira-kira gimana ya yang ideal ya? Saya lihat nggak ada yang salah sih sebenarnya ya dengan investasi. Harus dong gitu kan. Iya, Jakarta juga ya Formula E deh, itu aja kan sponsor gitu kan. Iya. Nah, cuman begini saya lihat intervensi pemerintah itu lebih kepada ngasih syarat aja. Misalnya oke, lu boleh deh di sini bikin komplek curug, ada hotel, ada villa, ada restoran, ada trekking segala macam, sepeda gitu ya. Tapi dengan catatan dari 100 pekerja 80 dari sini. Nah, misalnya begitu. Dan saya lihat ketegasan itu belum ada. Karena ya mohon maaf nih ya, kalau harus sebut aib-aibnya ya, ternyata memang proyek-proyek di sana itu ada yang milik, katanya sih ada yang punya jenderal lah, ada yang punya apa pejabat mana lah ya. Kuat, sehingga mungkin saya paham secara psikologis mungkin pemerintah daerah Kota Bogor juga serba salah. Satu itu. Terus yang kedua, saya lihat begini, aturan tuh sudah ada loh di Kota Bogor bahwa mendirikan bangunan itu harus berapa meter. Terus pengelolaan misalnya ini kalau ada lahan milik perhutani itu kemana, ini ada lahan milik pemerintah kota itu kemana, atau lahan taman nasional itu kemana. Akan tetapi ketika ini tidak secara serius dijadikan tempat wisata, nah masyarakat itu dengan perkembangan media sosial lama-kelamaan merasa ini kan bagus. Sebenarnya nggak salah ketika mereka mulai menata dan lain sebagainya, tapi jadi salah ketika proses penataannya itu tidak diintervensi oleh pemerintah biar tetap rapi. Gitu. Iya bener, pasti aturan sudah ada ya. Pasti sudah ada. Nggak mungkin gitu, cuma masalahnya mau dilaksanakan atau enggak secara konsisten. Kita beralih ke ini nih Mar. Kalau jalan-jalan ya gitu ya, apalagi daerahnya masih alami, kemudian masyarakatnya mungkin juga ya sederhana ya. Ya. Itu suka dengar ya urban legend kayak gitu. Oh banyak. Banyak. Biasanya apa tuh urban legend yang keluar dari mulut masyarakat itu? Katanya dulu ini ada curugnya tempat apa namanya Putri Raja mandi gitu ya. Terus hati-hati jangan kesini 3 orang, katanya bisa tenggelam yang satu. Terus apalagi ya ada deh yang pokoknya nama-nama curug kan ya urban legend juga ya. Oh, nama curug biasa juga dari urban legend itu ya. Katanya kalau ada curug yang apa namanya, jadi di batu gitu, batu tapi dialiri air. Jadi bukan curug yang terjun gitu, tapi yang merambatin batu. Nah itu katanya itu gerbang ke alam dunia gaib katanya. Oh, gitu. Terus apa namanya kalau ke curug jangan pakai baju warna apa tuh saya sering dengar, tapi selalu saya abaikan itu saja gitu loh. Karena yang penting kalau prinsip saya sih dunia gaib itu kan ada ya, jin itu ada dan itu mereka juga bermasyarakat berbangsa seperti manusia. Saya punya prinsip begini, sejahat-jahat apapun jin misalnya gitu ya. Kalau kita kesana nggak nyampah, sopan gitu ya, dalam artian ya udah sih gitu loh, manfaatkan aja segala sesuatu yang ada dengan wajar. Jangan berkata-kata kotor, jangan buang sampah. Saya rasa mereka juga akan hidup berdampingan dengan kita tanpa nyolek-nyolek. Nah, tuh guys. Jadi seperti Bang Amar bilang tuh ada itu alam gaib, orang kita disuruh beriman ya di surat Al-Baqarah itu kepada alam gaib. Tapi kan alam gaib yang mana dulu? Yang diciptakan Allah itu sudah tertata, teratur, dan seperti apa Bang Amar bilang, kita ini bisa hidup berdampingan. Nah, jadi begitu ya. Terus gimana
teknisnya misalnya waktunya sholat di mana, kan kadang-kadang nggak proper juga ya tempatnya untuk sholat tuh gimana? Nah itu ya kebetulan karena Ane milihnya tempat yang sepi gitu ya, itu alhamdulillah selalu merasakan sensasi khusyuk banget, parah banget. Apalagi kalau pas kiblatnya itu ke arah Curug, aduh parah banget itu. Nggak ada obat. Udah. Nggak ada obat. Nyandu banget. Nyandu banget. Itu. Apalagi rombongan cuma berdua atau bertiga gitu kan, terus kita bermakmum atau berimam, nah terus misalnya ini sebelah agak kanan kita adalah Curug, terus depan itu tuh tebing atau jurang, dan itu nggak ada orang sama sekali. Masya Allah. Wah. Itu nggak sempat itu ya naro terus ngerekam gitu. Enggak sih. Tempatnya nggak proper kalau untuk naruh handphone gitu ya. Kita juga nggak bawa tripod. Iya. Lucu juga lagian ya. Sholat direkam begitu. Ya. Aneh juga gitu. Terus apa ya? Ngaji dan lain sebagainya gitu. Iya, kalau pernah sih kemarin terakhir kita coba ke ini ya apa namanya Geopark Cileteh di Sukabumi, tapi pagi-pagi karena siang-siang juga rame tuh. Pagi-pagi dan itu cukup asik buat ngaji gitu ya. Tapi memang kadang-kadang trekking yang terlalu jauh atau terlalu capek itu bikin kita ngos-ngosan. Jadi ngaji biasa aja dah gitu. Oh iya soal trek gitu ya, trek kan pasti yang ditemuin itu sebagian besar atau sebagian kecil yang bisa disusuri sampai ke titik terdekat itu pakai kendaraan. Sebagian besar Curug bisa sampai ya bahkan mungkin kira-kira 100 meter dari kendaraan. Bahkan kalau yang di Cileteh itu parkirnya depan Curug. Oh gitu ya. Oh di sana ada bukit namanya Bukit Aher karena yang membangun di sana itu memang Gubernur Aher. Saya pernah dengar tuh Bukit Aher. Tapi saya khusus memang nyarinya itu yang jauh dari tempat trekking 1 jam sampai 2 jam Curugnya itu. Bahkan yang terakhir CHR itu saya cuma pakai sendal. Saya nggak nyangka kalau memang medannya panjat tebing karena menurut masyarakat di sana biasa kok ada orang ke sana nyari burung. Saya samperin, nggak taunya itu saya harus manjat tebing 70 meter dengan tangan kosong. Iya beneran panjat tebing ke atas gitu dan saya cuma pakai tas ransel biasa, pakai sendal jepit, nyampe ke Curugnya dan begitu di atas Curugnya itu kita nggak bisa berenang karena Curugnya itu kayak titian Siratal Mustaqim gitu loh. Jadi nyusurin kayak semacam apa ya kanal tapi adanya di bentengan gunung gitu, terus mancur ke bawah 100 meter. Nah kita dari arah sebaliknya itu manjat 70 meter. Wah gila itu namanya Curug Cihear, adanya di Cisobang. Nah setahun setelah saya ke sana itu langsung banjir bandang tuh hancur katanya sungainya. Oh. Yang waktu banjir bandang di Cisobang di Lebak itu. Masya Allah ya berarti kaya banget ini negeri ini. Tapi betul sih Bang Amar ya, saya kira memang tetap perlu diperkenalkan dan apa ya mungkin kedatangan orang luar sana justru memang memberikan edukasi kepada masyarakat di sana. Asal memang tadi mungkin ya di setiap konten kita selipkan ya kalau kita datang itu bawa plastik atau bawa apa gitu, jangan meninggalkan sampah satupun dan sebagainya. Itu kali ya. Itu dia. Dan buat teman-teman yang memang senang traveling, trekking di alam bebas itu perlu juga tadi buka juga akun dari Bang Amar nih tadi Bang Amar? Ya, @risalah_amar. @risalah_amar. Itu hal-hal yang mungkin belum pernah terdengar oh ada curug ini loh di sini gitu. Ternyata tidak jauh dari yang pernah didatengin gitu. Kan kita taunya biasanya mana? Gunung Bunder ya. Iya, Gunung Bunder, Curug Nangka, Cilember. Waduh. Itu mah biasa ya lah. Biasa. Banyak banget yang sana orang ramai banget. Iya betul. Nah, kalau di luar Jawa Barat, Banten pernah kemana? Yang Lombok sih langganan. Lombok. Oh ya, Rinjani. Ya, kemarin awal tahun gitu ya. Ternyata sempat ke bukan Rinjani karena Rinjani tutup. Nah, kita ke Savana Propok namanya. Ini mungkin bagus nih ya. NTB apa NTT atau Sumba? NTB. NTB-nya di Lombok. Ada savana ya? Ada savana dan memang Gunung Rinjani itu terkenal dengan savananya. Oh iya. Itu. Dan ini kita belum ke Rinjani ya karena Rinjani itu masih tutup saat itu. Jadi kita ke pinggir-pinggirnya aja. Dan itu ini yang harus diacungi jempol ya. Pengelolaan udah bagus banget. Kita bahkan naik ke sana itu dari bawah sama pengelola dikasih plastik. Lalu suruh nulis apa aja yang dibawa, diperiksa tasnya. Lalu kalau bawa pulang itu tasnya kosong tapi nggak ada di tempat sampah, kita disuruh naik atau kita di blacklist nggak boleh ke sana lagi.
Oh, sebenarnya itu juga saya alami juga ketika naik ke mana Ranu Kumbolo ya. Ranu Kumbolo. Cuma memang tidak seketat itu sebenarnya. Cuma apa ya, memang apa yang kita bawa ke atas itu sampahnya itu di dalam plastiknya, nggak dibuka sampai dibuka sih memang. Nggak sampai dibuka ya. Betul. Ini sampai dilihat lagi ya. Sampai dilihat. Karena mungkin saya kesana itu pas lagi rame kali ya, tahun baru kemarin saya kesana. Gambaran savananya itu kayak apa? Wah, indah banget deh. Apa ya? Pokoknya kayak jadi savana Propok itu sebenarnya kawah purba. Itu kawah mati sebenarnya. Mungkin kalau yang dekat sama orang Jawa, gambarannya itu seperti apa ya? Bromo kali ya. Tapi kalau Bromo kan lautan pasir. Nah, ini tuh rumput aja, meskipun memang tidak setinggi Bromo ya tebingnya itu. Nah, kalau kita dari savana Propok itu jalan lagi menyusuri punggung gunungnya itu, kita akan ketemu kelihatan view Gunung Rinjani. Pernah ke Oromo nggak? Belum. Saya belum lihat Semeru. Mungkin seperti itu kali ya kalau teman-teman ya. Jadi kayak padang, kemudian ada tumbuhan khas di sana gitu ya. Bagus sekali kalau lagi pas musimnya tuh, bunganya ungu dan sebagainya tuh. Ya memang menarik sekali ini kalau bicarain soal apa traveling ya, ya. Tapi memang orang beda-beda kan ya, Maria. Artinya ada orang yang senengnya tuh traveling lebih kepada traveling budaya. Ada yang memang travelingnya itu yang ya semuanya harus sudah tersedia dengan baik. Nah, itu dia. Nah itu ya kira-kira saran Amar ya buat anak muda lah, jangan orang-orang yang sudah mapan lah. Kalau orang mapan biasa nyarinya yang enak-enak. Nah itu traveling yang menyenangkan tuh yang seperti apa, Amar? Pertama sih kalau ke daerah Bogor ya, Anda sarankan kalau kalau nggak bawa mobil itu lebih mungkin mendingan jangan bawa mobil karena jalan sempit dan macet. Itu yang pertama. Yang kedua memang di sana belum aman ya, kejahatan itu masih itu pecah kaca itu masih wajar di sana. Gitu ya. Terus kalau misalnya ada lebih baik bepergian memang dalam jumlah yang genap, karena apa? Motornya pas jadinya. Jadi ya kita kurangi polusi, kita kurangi kemacetan deh. Karena Bogor itu sekarang sudah jauh lebih macet daripada Jakarta. Gitu kan. Dan apa ya? Memang lebih baik terjadwal ya dengan baik. Kalau misalnya teman-teman punya waktu cuma 1 hari libur hari Minggu saja, mendingan ke Sentul. Daerah Sentul banyak juga ya. Sentul banyak dan bagus-bagus. Cuman hati-hati aja di sana kalau kita nyusurin ke daerah Luwihejo itu punglinya lumayan. Tapi kalau kita ke daerah Bojongkonengnya yang belum ke Luwihejo itu masih bagus. Iya, Bojongkoneng memang masih gitu. Terus kalau ke puncak sih lebih baik jangan dulu ya. Gitu. Kenapa? Macet. Pemerintah Kota Bogor aja atau Kabupaten Bogor ya cenderung ngelarang sebenarnya. Iya kan? Betul. Udah plat B jangan ke ini dulu deh gitu. Jangan ke puncak dulu gitu. Kalau ini pengeluaran untuk traveling kayak gitu gambarannya kayak gimana? Ini nih menarik nih. Tergantung sebenarnya kita naik apa dan berapa orang dan mau ngapain. Paling murah itu satu orang kena parkir sekitar 7-10 ribu dan biaya masuk 10 ribu udah. Jadi 20 ribu kita udah dapat trekking, udah dapat curug yang enak seger. Paling mahal kalau ini estimasinya kita misalnya mau ngecamp juga. Ngecamp itu biasanya kita kena 20-50 ribu setenda semalam. Bukan setenda sih, satu lapak. Tendanya belum lagi tuh. Tendanya belum. Kalau kita bawa sendiri beda. Kalau kita sewa di sana juga beda. Yang kedua, kalau misalnya kita naiknya itu mobil gitu ya, terus kita mau yang agak jauh sekalian. Biasanya mobil itu parkirnya 20 ribu gitu ya. Ini yang nyebelin sebenarnya sih. Gitu ya. Ini nyebelin gitu. Nyebelin parkirnya mahal banget gitu. Tapi itu buat all day kan? All day. Terus cuman tadi ya jalannya masih sempit-sempit. Terus yang kedua masyarakat di sana bayar parkir doang, nggak mau jagain, nggak mau milihin kita tempat, nggak mau ngarahin kita sampai keluar dari parkiran tuh nggak mau gitu. Terus kalau misalnya kena pungli ini yang nyebelin banget gitu loh. Saya pernah ke mungkin sekarang udah enggak kali ya, ke daerah Luwihejo. Itu setiap ketemu orang sekian meter itu bayar 10 ribu sampai saya hitung saat itu saya bayar 60 ribu. Makanya saya bilang itu sampai curug ya, sampai curug. Iya sampai curug dan itu belum parkirnya masih 10 ribu gitu loh.
Nah saya bilang ini daripada saya ke Curug ini, padahal itu di belakang rumah saya sendiri, dalam tanda kutip, ya kan deket banget dari rumah saya gitu ya. Oh iya. Ini mendingan saya ke Kepulauan Seribu dengan biaya 60.000, saya udah naik kapal, udah goreng ikan di sana gitu loh. Iya. Nah ini memang suatu yang mungkin jadi introspeksi ya buat pemerintah. Ya, Itu dia. setempat ya. Mudah-mudahan sih hal ini bisa teratasi atau mungkin kayaknya sudah teratasi. Itu juga ada rasanya sih mungkin jalur kereta api Bogor Sukabumi itu udah mulai dibuka lagi. Betul. Nah itu juga ada saran kalau kita pakai traveling by train kayak gini nih. Ini kita kemana atau ngapain gitu. Sayang banget sebenarnya jalur kereta itu jauh dari Curug-Curug tuh. Sayang banget ya, karena jalur kereta itu kota. Iya ya, sebenarnya. kota ya. Kalaupun mau gitu ya jalur Nyambung Sukabumi itu, paling ya. ya nyambung, tapi nyambung juga paling ojek gitu. Iya. Ojek atau sebenarnya justru ya yang lebih mudah kalau kita naik tol aja gitu. Tol Bocimi itu keluar udah tuh banyak tuh tempat rafting, tempat apa gitu. Iya. Iya itu teman-teman tuh jalur keretanya sih asik juga ya, healing juga tuh naik kereta kayak gitu. Cuma memang nggak usah terlalu berharap banyak, kita dari situ bisa explore dengan bebas karena memang jauh ya ke tempat-tempat wisata yang lain gitu. Nah teman-teman, ini kayaknya obrolan kita asik juga nih hari ini dengan Bang Amar ya, dan mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman untuk kalau mau traveling, trekking, susur sungai itu bisa lihat-lihat ya, tengok-tengok akunnya Bang Amar juga. Dan ini nih mudah-mudahan nanti suatu saat ya kita bisa langsung ya ke lapangan nih, traveling, susur sungai dan semacamnya nih sama Bang Amar. Amin. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Terima kasih Bang Amar kehadirannya di podcast Bang Deddy, karena ngobrol jauh lebih asik. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.